Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi Jabar semua. Senang sekali saya Astri Nur bisa menyapa wargi Jabar semua. Hari ini saya sedang berada di Bapenda Jabar. Tentunya kita akan membahas terkait program tahunan Bapenda Jabar yang menjadi kabar gembira untuk wargi Jabar semua, yaitu pemutihan pajak kendaraan. Kita akan berdialog dengan narasumber yang sudah hadir juga di samping kiri saya, yakni Sekretaris Bapenda Jabar, Bapak Muhammad Denny Zakaria. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Denny sehat? Alhamdulillah, sangat sehat. Alhamdulillah ya. Nah, Pak Denny, kita tentunya wargi Jabar ini perlu informasi lebih lanjut lagi terkait, meskipun memang ini adalah program tahunan Bapenda Jabar, banyak juga masyarakat mungkin yang belum mengetahui secara detail terkait program ini. Tapi sebelum kita akan membahas nanti ya, diskon pajak kendaraan, pemutihan pajak kendaraannya apa saja, ini Pak, kenapa program pemutihan pajak kendaraan bisa menjadi program tahunan Bapenda Jabar? Apa yang melatar belakangi? Karena kita kan ini pendapatan ke Provinsi Jawa Barat. Di Provinsi Jawa Barat tentunya memang termasuk provinsi yang maju di Indonesia, namun beberapa daerah di Jawa Barat juga masih perlu perhatian terkait pembangunan. Nah, ini kalau diputihkan terus gitu pajak kendaraan, tentunya kan berpengaruh terhadap pendapatan daerah, Pak. Ini gimana nih, Pak? Nah ini mungkin sebelumnya perlu saya garis bawahi di sini. Jadi program pemutihan ini sebetulnya bukan program tahunan. Jadi bukan tiap tahun pasti ada program pemutihan. Sebetulnya tidak. Jadi ini juga kami sudah perhitungkan. Jadi kenapa misalnya sekarang di bulan Oktober dan November ya program pemutihan. Kenapa tidak di awal bulan atau di pertengahan? Ini sebetulnya kan perhitungannya harus diperhitungkan betul-betul. Kaitan dengan target pendapatan, kami di Bapenda ini kan bertanggung jawab terhadap pengelolaan pendapatan. Jadi pendapatan di sini tuh kan ada pajak daerah, ada retribusi daerah, kemudian ada dividen yang di BUMD, kemudian ada lain-lain PAD yang sah dan yang lainnya lah gitu ya. Nah, khusus untuk program pemutihan di sini adalah berkaitan dengan pajak, khususnya pajak kendaraan. Jadi kalau di sini kan pajak, kalau kami mengelola itu kan menurut undang-undang ada 5 pajak daerah, yang salah satunya diantaranya adalah pajak kendaraan bermotor. Nah, program pemutihan memang sekali lagi bukan program tahunan, jadi belum tentu tahun depan ada. Ada lagi ya Pak? Dan memang kebetulan tahun kemarin kan ada nih, tahun sebelumnya juga ada. Memang ini waktu tahun 2020 kita kena musibah pandemi COVID ya. Nah, di situ kan untuk merelaksasi masyarakat nih ekonomi sedang menurun, sedangkan kewajiban membayar pajak harus tetap ada. Nah, makanya dikeluarkanlah program pemutihan ini. Nah, kemudian sekarang juga sama, tahun 2024 kami menganggap bahwa ini ada target pendapatan yang kami kelola yang harus dipenuhi, sehingga perhitungan kami dievaluasi semester 1 bahwa penerimaan dari pajak, khususnya pajak kendaraan bermotor, belum memenuhi nih. Karena masih banyak masyarakat yang menunggak. Jadi kalau misalnya data di kami, ada 16 juta sampai 17 juta wajib pajak kendaraan yang aktif. Sedangkan yang membayar hanya 10 sampai 11 juta saja. Berarti kan ada sekitar 5-6 juta itu kan tidak membayar pajak. Nah, ini juga memang banyak faktor sebetulnya, banyak faktor masyarakat. Kami ada tim penelusur datang ke masyarakat, apa kendalanya, kenapa Anda tidak membayar pajak? Ya banyak faktor, salah satunya ya faktor ekonomi gitu ya. Ada juga yang memang mereka lupa membayar pajak. Nah, ini kami ingatkan. Nah, makanya dengan program pemutihan ini sebetulnya kan untuk merelaksasi masyarakat juga jadi masyarakat yang terdampak ekonomi, masih terdampak kaitan dengan ekonomi, ini dibantu nih. Anda tidak perlu kena denda. Anda misalnya yang nunggak lebih dari 3 tahun, cukup 2 tahun saja, silakan memenuhi kewajibannya. Nah, ini juga sebetulnya sudah kami hitung. Kira-kira berapa sih yang loss? Tadi kan dihitung ya. Pasti ini ada yang loss, ada pendapatan yang hilang, betul. Misalnya dari denda pajaknya pasti itu akan hilang. Kami sudah menghitung denda pajak kira-kira yang hilang akan berapa.
Kemudian juga pokoknya juga kami sudah menghitung yang hilangnya berapa kira-kira. Tetapi harapannya yang diterima akan lebih tinggi daripada yang hilang. Mungkin itu sebetulnya kaitan dengan faktor kenapa program pemutihan ini dilaksanakan. Jadi intinya memang untuk mengejar target pendapatan daerah gitu. Ya, sekaligus Pak, juga membantu masyarakat ya ini ya. Betul, karena biasanya kalau masyarakat mungkin baru akan membayar pajak kalau udah digembar-gembor gini nih, ada diskon pajak atau pemutihan pajak kendaraan. Mereka kalau misalnya nggak ada diskon mungkin enggan ya, apalagi memang sudah terlanjur sudah lama mati pajak kendaraannya seperti itu Pak. Dan tapi juga masyarakat mungkin ada juga sebagian yang belum mengetahui secara detail. Nah ini upaya dari Bapenda Jabar untuk menyosialisasikan program pemutihan pajak kendaraan ini apa saja yang sudah dilakukan Pak? Ya, jadi gini, program pemutihan ini kan sebetulnya ada beberapa kategori ya. Jadi tidak hanya membebaskan denda saja. Kan kebanyakan di masyarakat itu mereka berharap bahwa saya mau membayar pajak tetapi ingin dendanya dihapus. Ini sebetulnya banyak juga yang meminta melalui surat bahwa permintaan untuk penghapusan dendanya. Nah, salah satunya itu memang ada penghapusan denda. Kemudian juga ada berkaitan dengan penghapusan pokok ya. Penghapusan pokok. Jadi kalau misalnya yang tadi yang saya sampaikan di awal bahwa ketika ada yang menunggak lebih dari 2 tahun, cukup hanya 2 tahun saja, plus 1 tahun ke depan, karena memang pajak itu kan 1 tahun ke depan gitu ya. Betul. Kemudian juga kaitan dengan denda, kaitan dengan tunggakan pokok itu sebetulnya persyaratannya itu sebetulnya hanya mudah sih gitu ya. Mereka pasti para penguasa kendaraan, pemilik kendaraan itu pasti memiliki administrasi berkas-berkas yang biasa harus dipenuhi ketika membayar pajak. Itu sebetulnya tinggal bawa ke Samsat atau misalnya kalau ada pembayaran yang di bawah yang bukan habis 5 tahun kan STNK ada 5 tahunan ya. Kalau memang misalnya masih di bawah 5 tahun tidak perlu harus datang ke Samsat, itu juga pembayaran secara online bisa. Jadi sebetulnya persyaratan tidak ada yang khusus berkaitan dengan program pemutihan ini, hanya yang pasti berkas-berkas kaitan dengan KTP, STNK, kemudian SKPD ya, surat ketetapan kewajiban pembayaran pajak itu dibawa. Jadi silakan apakah itu datang langsung ke Samsat atau cukup secara online itu bisa. Gitu. Jadi ada 2 mekanisme seperti itu ya Pak ya? Itu cara pembayaran yang mekanismenya bisa online, bisa di mana saja atau memang diharuskan karena hal-hal tertentu kan harus datang ke Samsat. Betul. Hal tertentu datang ke Samsat ya memang harus didatangkan ke Samsat, mungkin begitu. Oke baik, nanti kita usai jeda akan berbincang lagi terkait kendaraan jenis apa aja yang mungkin dapat keringanan atau diskon pemutihan pajak kendaraan dan juga seperti apa lebih lanjut mekanismenya usai jeda.